Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Inilah detik-detik Lovely bebas dari penjara dan menculik Kulpi. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Lovely dan Nihalo yang sedang melarikan diri dikejar oleh aparat kepolisian. Namun si Surabhi tembem dengan watak liciknya. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ia berkata, "Saya benar-benar minta maaf," sambil mendorong Nihalo keluar dari truk tersebut, hingga membuat Nihalo tertangkap kembali oleh para polisi. Sedangkan Lovely sendiri berhasil lolos melarikan diri dari dalam penjara. Sedangkan Sikander yang sedang memasak untuk merayakan pesta nanti malam bersama Kulpi dan Amaira. Mereka semua sangat bahagia meskipun penuh dengan kesederhanaan. Dan di malam harinya, mereka semua makan bersama warga rumah Petak Laram dengan penuh rasa bahagianya. Sementara itu, polisi masih mencari keberadaan Lovely di sebuah pasar karena mereka yakin kalau mobil yang dinaiki Lovely akan berhenti di pasar ini. Namun aparat polisi itu sama sekali tidak menemui keberadaan Lovely. Dan mereka pun langsung pergi, yang padahal Lovely sendiri ada di samping mereka, bersembunyi bersama para pengemis. Dan saking baunya badan Lovely, sehingga para pengemis di sampingnya memberikan uang dan berkata, "Ambillah uang ini, belilah sabun baru dan baju baru. Badanmu sungguh mampu sekali. Jika Anda bau seperti ini, tidak akan ada yang akan memberi uang kepada Anda. Pergilah," kata pengemis itu kepada Lovely. Lalu akhirnya Lovely pun pergi ke rumah Petak Laram, yang dimana anaknya tinggal di situ, yaitu Amaira. Yang kebetulan Kulpi dan Amaira sedang menghadapi Samaira yang sedang mempermalukannya. Lovely yang tak tega Amaira dihina, ia berkata, "Anakku saat ini tinggal di tempat seperti ini. Sikander, kamu tega membawa anakku tinggal di tempat tercela seperti ini. Putriku masih anak-anak, putriku dihina. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuhan?" kata Lovely sambil menangis. Lalu Lovely bermaksud akan masuk ke dalam kerumunan warga dan berniat akan membawa kabur Amaira bersamanya. Namun ketika Lovely melangkahkan kakinya akan bermaksud masuk ke dalam, tiba-tiba saja Bumi Rai berkata, "Mulai sekarang orang-orang luar tidak akan diizinkan di sini." Lovely yang mendengarkannya pun sangat panik dan berkata, "Tuhan, jika mereka memeriksa, bagaimana jika saya tertangkap? Bagaimana saya akan membawa Amaira keluar dari sini?" "Oh Tuhan, ku memohon," kata Lovely begitu paniknya. Sementara itu Sikander di tempat kerjanya, ia menemui bos mafia yang telah menyelamatkannya di tempo hari bersama Amaira, Kulpi. Dan Sikander pun mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepadanya. Dan di rumah Petak Laram, para petugas MLA membawa banyak hadiah untuk para warga rumah Petak Laram. Sampai-sampai rimpi kandang ayam pun dibawa. Para warga pun sangat antusias, bahagia menerima semua hadiah itu. Begitupun Kulpi dan Amaira. Mereka saling berpelukan bahagia. Di sisi lain, di kandang ayam rupanya tercembur Lovely yang sedang bersembunyi di dalamnya. Ia menatap Amaira dan berkata, "Aku akan mengeluarkanmu dari sini, Amaira. Aku akan pergi membawamu keluar dari sini, sayangku." Kemudian malam pun tiba. Lovely pun melancarkan aksinya untuk membawa kabur Amaira bersamanya. Ia pun berjalan pelan di tengah kegelapan. Saking gelapnya tempat itu membuat Lovely terjatuh dan tersungkruk, membuat ia jatuh dan wajahnya mengenai sekarung tepung, yang membuat wajah semuanya putih seperti badut nenek lampir. Lalu Lovely pun terus berjalan hingga akhirnya ia menemukan rumah yang ditinggali Sikander, Kulpi, dan Amaira.
Lovely melihat Sikander yang sedang tidur bersama Amaira dan juga Kulpi. Namun ketika Amaira terbangun dan mengambil segelas air putih untuk diminum, ia dikagetkan dengan sosok badut putih penyihir yang tepat di hadapan jendelanya, hingga membuat Amaira pun berteriak ketakutan. Wadadang melihat Lovely berlari, ia berteriak, "Pencuri, pencuri, siapa di sana? Raju, cepat! Lihat itu pencurinya!" Semua para warga pun keluar, mulai mencari pencuri itu. Sedangkan Lovely yang sedang berlari, ia tak sengaja terjatuh. Dan Raju pun menangkap pencuri itu dan memukulnya hingga babak belur. Para warga pun segera berkumpul dan ikut memukuli para pencuri itu. Untungnya Sikander datang dan menghentikannya. "Berhenti, Anda akan membunuhnya dengan cara ini." "Siapa ini?" kata Sikander yang sambil membuka penutup pencuri itu. Ketika Sikander membuka kain penutup itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan orang yang mereka pukuli, yang ternyata itu adalah Wak Dadang. Rupanya saking gelapnya tempat itu membuat Bumi Raju salah menangkap orang. Sedangkan Lovely sendiri, ia terjatuh dan ia bersembunyi di bawah meja, tempat penyimpanan untuk persembahan Dewa Ganesha. Sedangkan keesokan harinya, Lovely yang masih terjebak di dalam, ia memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari dalam situ. Dan ketika Lovely sedang bersembunyi, tiba-tiba saja Madka membuka pintu lemari meja itu dan dikejutkan dengan adanya sosok wanita di dalamnya. Madka pun saking kagetnya ia akan berteriak, namun Lovely segera menutup mulut Madka. Lovely berkata, "Shh, jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti Anda. Berjanjilah, tolong jangan berteriak." Lalu Madka pun menganggukkan kepalanya. Lalu Lovely pun meminta kepada Madka agar membiarkannya bersembunyi di tempat itu. Ia berkata, "Jangan beritahu siapapun kalau saya ada di sini. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi." Madka yang kasihan melihat Lovely, ia berkata, "Saya tahu bagaimana rasanya ketika Anda tidak mempunyai tempat tujuan. Jangan takut, saya tidak akan memberitahu siapapun." Lalu Lovely pun meminta bantuan lagi kepada Madka. Jika nanti malam pas perayaan Dewa Ganesha, Lovely meminta Madka untuk mematikan semua lampu rumah petak larang. Ia beralasan kalau Lovely akan pergi dari sini karena ia takut kalau para preman melihatnya, ia akan membunuhnya. Madka dengan polosnya ia percaya dan berkata, "Oke, saya akan mematikan semua listrik untuk rumah ini." Lovely yang melihat semua rencananya berhasil untuk mengelabui Madka, ia berkata, "Baik sekali, terima kasih." Lalu ketika Madka pergi, ia berkata, "Saya harus keluar dari lemari ini." Selama pemujaan, semua orang akan teralihkan di tempat lain. Kemudian hari pemujaan pun tiba. Kulpi, Amaira, Sikander, dan semua orang warga pun sangat bahagia. Sementara itu Lovely keluar dari lemari dan ia berjalan bersembunyi-sembunyi. Dan ia pun memilih-milih kostum yang akan dikenakan di festival Pesta Dewa Ganesha. Setelah Lovely mencari kostum untuk menyamar yang pas untuk dirinya, ia dikejutkan dengan kedatangan Waito yang menanyakan siapakah dirinya. Ketika Waito memerintahkan Lovely untuk pergi, tiba-tiba saja Sandy dan temannya datang membawa kostum Lord Dewa Ganesha. Dan mereka mengira bahwa Lovely adalah artis yang mereka undang untuk memakai kostum Dewa Ganesha. Lovely yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Ia berkata di dalam hatinya, "Sempurna, saya telah menemukan penyamaran saya." Singkat cerita, acara perayaan pun tiba. Lovely yang memakai kostum Dewa Ganesha sedang memperhatikan anak-anak yang memakai kostum tikus.
ketika ada anak yang menari yang ia ajarkan kepada Amaira. Lovely memperhatikan yang manakah Amaira. Sekarang Lovely yakin kalau anak yang menari di hadapannya adalah Amaira. Setelah tarian yang dilakukan Kulpi dan teman-teman selesai, warga pergi ke belakang untuk mematikan lampu. Dan ketika semua lampu mati, gelap gulita, dan semua warga teralihkan, Lovely membawa anak itu yang ia yakinkan itu adalah Amaira. Sementara itu lampu di rumah itu bisa dihidupkan kembali. Namun ketika Sikander berjalan menghampiri anak-anak, ia berkata kepada para warga, "Satu anak telah hilang. Tadi ada 6 anak-anak, tetapi sekarang tinggal 5. Kulfi, Amaira, Kalti, Chodka, Matka, dan Changhia." Sementara itu, Lovely yang membawa satu anak ke sebuah gudang yang ia kira Amaira. Lovely langsung memeluknya dan berkata, "Amaira anakku, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku tahu kalau ini adalah kamu, Amaira," kata Lovely kepada anak itu. Sementara itu Sikander yang sedang membuka satu persatu topeng anak yang ada, ia dikejutkan dengan anak yang terakhir, yaitu Amaira. Sedangkan di tempat lain, Lovely yang dikejutkan dengan anak yang ia anggap adalah Amaira, yang padahal anak itu adalah Kulpi. Sikander yang sangat panik kalau anak yang hilang itu adalah Kulpi. Ia langsung bertanya kepada para warga, "Di mana Kulpi? Kulpi, di mana putriku?" kata Sikander yang berteriak panik mencari Kulpi. Sedangkan di dalam gudang, Kulpi yang ketakutan melihat Lovely ada di hadapannya, ia berkata, "Nona Lovely, kenapa kamu membawaku ke sini? Apa yang kamu lakukan kepadaku? Tinggalkan aku, biarkan aku pergi." "Aku memohon kepadamu, Nona Lovely," kata Kulpi sambil ia menangis dan ketakutan memohon kepada Lovely. Namun ketika Lovely terkejut kalau anak yang ia bawa adalah Kulpi, bukan Amaira, Lovely berkata dengan nada yang sangat membentak, "Diam!" Kulpi yang mendengarkannya pun sontak saja terdiam ketakutan. Sementara itu di rumah petak larang, Sikander dan para warga yang panik tak menemukan keberadaan Kulpi, beranggapan kalau Kulpi telah diculik oleh seseorang. Dan para warga pun mengajak Sikander untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun ketika Sikander akan pergi, tiba-tiba saja ada orang yang menelpon Sikander. Sikander pun menjawab dan berkata, "Halo, ini Sikander, kamu siapa?" Orang yang menelpon Sikander pun berkata, "Wow, Anda lupa suara istri Anda begitu cepat." Dan ternyata yang menelpon itu adalah si Bom-Bom Lovely. Lovely pun berkata, "Anda ingin Kulpi kan? Ayo ke pojok, bicara denganku. Jangan membuat keributan dengan menyebut namaku." Lalu Sikander pun pergi menjauh dari para warga. Lalu Sikander pun berbicara kepada Lovely, "Di mana kamu? Di mana Kulpi?" Lalu kemudian Lovely berkata, "Dia bersamaku. Aku datang untuk mengambil Amaira. Tapi saya malah salah. Saya malah mengambil Kulpi. Saya ingin Amaira, Sikander," kata Lovely menjelaskan kepada Sikander jika ia ingin Kulpi dikembalikan, ia harus memberikan Amaira kepadanya. Dan Lovely mengingatkan jika ia ingin Kulpi selamat, jangan bertindak keras mengancam seseorang ataupun melaporkan polisi. Jika Sikander coba-coba mengingkari, Lovely akan membunuh Kulpi. Dan Lovely memerintahkan Sikander untuk berangkat ke gudang bersama Amaira di pagi hari. Jika tidak, dia akan membunuh Kulpi. Sikander yang mendengarkan ancaman Lovely pun terkejut dan panik. Kemudian adegan pun berpindah ketika Amaira sedang tertidur.
Sikander dengan begitu paniknya dan bingung harus melakukan apa. Ia berkata, "Mereka berdua adalah putriku. Mereka bukan hal yang bisa ditukar. Mereka berdua adalah putri saya. Bagaimana saya membuat kesepakatan? Bagaimana saya meyakinkan Amaira untuk menyelamatkan Kulpi? Saya ingin mati, Tuhan. Saya tidak bisa hidup tanpa salah satu dari mereka," kata Sikander yang bingung harus melakukan apa. Sementara itu, di keesokan harinya, ketika Wak Dadang dan para warga yang lainnya akan membantu Sikander untuk menemukan Kulpi, mereka dikejutkan dengan ketidakadanya Sikander dan Amaira di rumah. Dan ternyata Sikander dan Amaira sedang berjalan di sebuah gudang. Namun ketika Sikander dan Amaira sedang berjalan di sebuah gudang, tiba-tiba saja beberapa orang mencegat mereka dan berkata, "Mimin, lanjutkanlah ini di episode yang selanjutnya." Maka dari itu Mimin pamit dulu ya. Saksikan di episode yang selanjutnya.